Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Tentu saja bersama saya Ali Zainal dan guru kita yang kita cintai, Syekh Ali Jabir. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita masuk di dalam hari yang ke-12 dan insya Allah kita akan menghatamkan juz yang 12. Mungkin sedikit isi dan tema dari juz 12 ini seperti apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya ini di hari yang ke-12, ya, gimana perasaan Mas Ali ini? Masya Allah, cepat Masya ya. Allah, Masya Allah, iya. Seakan-akan masih banyak ibadah yang belum Ali kerjain nih. Iya, ini sudah mau masuk pertengahan, hampir mau pertengahan bulan suci Ramadan. Subhanallah, memang sangat luar biasa keindahan Al-Quran. Menhayati surah demi surah, ayat demi ayat, juz demi juz. Jadi memang subhanallah, menurut saya bisa habis umur kita belum tentu selesai membaca dan mendalami isi Al-Quran. Cuma acara khatam Al-Quran ini hanya sedikit membantu menambah wawasan, ya, memberikan pengalaman baru, cara baru untuk kita bisa memperbaiki dan bisa mengalami dan menhayati isi-isi Al-Quran. Juz yang ke-12 ini mulai dari surat Hud, kemudian masuk juga ke surah Yusuf alaihissalam. Surah Hud memang banyak cerita di dalamnya. Kembali lagi sama dengan isi suratul A'raf, cerita-cerita Nabi dan Rasul. Kalau di suratul A'raf masih lebih panjang cerita Nabi Musa. Kalau di surah Hud lebih panjang cerita Nabi Nuh. Mulai dari ayat 25 sampai ayat 49. Itu semuanya cerita Nabi Nuh. Ada cerita Nabi yang lain tapi agak singkat. Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, kemudian Nabi Hud. Dan disebut nama Hud di situ atau surah Hud karena ada cerita Nabi Hud di dalamnya. Walaupun Nuh alaihissalam punya surah. Nama surah namanya Nuh, surah Nuh di juz 29. Subhanallah, yang berkesan di juz 12 ini cerita Nabi Nuh bersama anaknya. Jadi saya sarankan ke jamaah, jangan sia-siakan di bulan suci Ramadan untuk mempelajari cerita-cerita para Nabi dan Rasul, terutama sebagaimana di surah Al-A'raf, surah Yunus, kemudian di surah Hud ini. Kita bisa melihat bagaimana sikap para Nabi bersama keluarganya. Karena ada keluarga Nabi yang memang saleh sama dan takwa, seperti Nabi Ibrahim. Ada juga di surat Hud cerita Nabi Ibrahim. Ketika diberikan berita gembira dan keturunan. Karena Nabi Ibrahim sampai usia disebutkan hampir 70 atau 80 tahun belum punya keturunan. Tapi diberikan karunia keturunan. Dan di situ banyak ujian juga bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah sebutkan cerita Nabi dengan keluarga yang salihah. Ada cerita Nabi tapi dengan istri yang tidak salihah, seperti Lut alaihissalam. Ada cerita Nabi juga yang salih tapi istrinya tidak salih, seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada cerita yang kejahatan orang-orang yang zalim seperti Fir'aun tapi memiliki istri yang salihah. Ya, jadi luar biasa kita bisa mempelajari banyak hal tentang keluarga, bagaimana kita bisa berkembangkan kesalehannya, bangkitkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita melihat peristiwa terjadi antara Nabi Nuh bersama anaknya, yang sudah berkali-kali Nabi Nuh menawarkan, merayu anaknya supaya ikut. Ayo ikut naik kapal supaya kamu selamat, karena akan datang azab Allah Subhanahu wa taala yang akan membinasakan mereka, dan dia merasa dirinya masih lebih hebat daripada kekuasaan Allah. Aku bisa naik di atas gunung, bahkan yang paling puncaknya saya bisa selamat dari tenggelam dan selamat dari azab air itu yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi
Allah SWT menjadikan cerita ini antara Nabi Nuh bersama anaknya menjadi pelajaran buat kita. Kita memang bangga memiliki anak salih dan salihah. Tapi kita harus ingat kesalihan anak itu adalah berjuangan dari orang tua. Dan belum tentu orang tua yang salih dijamin punya anak yang salih. Bahkan belum tentu orang tua yang tidak salih berarti belum tentu anaknya tidak salih. Bisa jadi anak yang salih. Bahkan banyak orang tua yang awam tidak bisa baca Al-Quran tapi melahirkan anak yang menghafal Al-Quran. Ini sebuah anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi cerita Nabi Yusuf. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menabadikan cerita Nabi Yusuf dan dikumpulkan di dalam satu surah. Kalau kita baca Al-Quran, memang tidak ada cerita Nabi Yusuf di surah-surah yang lain. Semua Nabi dilembarkan atau dibuangkan cerita di mana-mana. Ada di surah ini, ada di surah ini, ada di surah depan, ada surah belakang. Di beberapa juz, hampir setiap juz tidak terlepas dari cerita Nabi dan Rasul. Kecuali Nabi Yusuf, Allah jadikan satu surah. Mulai dari ayat pertama sampai ayat 111 semuanya cerita di dalam surat Yusuf beristiwa dalam kejadian Nabi Yusuf semenjak dia masih kecil, masih anak, sampai dia diberikan oleh Allah SWT kemuliaan menjadi seorang berkuasa di kota Mesir atau di kerajaan Mesir. Begitu luar biasa banyak yang kita bisa manfaatkan dari cerita Nabi Yusuf menjadi kisah menginspirasi kita. Apapun ujian yang kita hadapi, insya-Allah di ujungnya akan diberikan oleh Allah kemuliaan kalau kita sabar sebagaimana Nabi Yusuf sabar. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Ali ingin sedikit berbincang dengan guru kita, Syekh Ali Jaber. Syekh, mohon maaf lahir batin, ini apa sih fungsi Al-Quran yang lainnya selain kita baca, kita amalkan, kita hayati? Mungkin ada keutamaan-keutamaan Al-Quran yang lainnya. Ya. Memang alhamdulillah salah satu karunia dari Allah SWT menjadikan Al-Quran bukan hanya budiman dalam kehidupan kita, menjadi petunjuk, menjadi imam kita, tapi Al-Quran juga menjadi obat yang menyembuhkan segala penyakit kita. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifa." Tapi Al-Quran itu menjadi obat bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Jadi orang-orang yang tidak percaya Al-Quran, bagaimana dia bisa merasakan keindahan dan kenikmatannya? Jadi kalau kita ingin mendapatkan manfaat tersumbu dari segala penyakit, termasuk penyakit kalbu, karena ini sebenarnya yang paling bahaya masalah kalbu ini. Ya. Kalau kalbu ini aman, tentram, insya Allah aman semuanya. Makanya bagaimana kita bisa menjaga kalbu ini, itu dalam Al-Quran. Menyembuhkan penyakit kita, batin kita dari godaan, menyembuhkan kita dari hawa nafsu, dari godaan syaitan. Bahkan semakin banyak orang hamba membaca Al-Quran, syaitan tidak berani mendekat. Bahkan rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran itu tidak didekati oleh setan. Seandainya ada setan di dalam rumah tersebut, akan diusir oleh malaikat karena keberkahan baca Al-Quran. Kalau rumah, bentuk rumah, setan bisa diusir dari rumah karena Al-Quran. Bagaimana tubuh kita yang jauh lebih kecil dibanding rumah? Ya, makanya semakin kita berdekat sama Al-Quran, semakin Allah SWT selamatkan jiwa kita dari segala penyakit. Bukan hanya penyakit jasmani, tapi penyakit rauhani. Ya, ada istilah yang disebutkan misal kegelisahan, kefikiran, was-was, godaan, tekanan batin. Banyak hal-hal ini bisa sangat menyembuhkan penyakit. Bahkan ada satu peristiwa di zaman Rasulullah SAW bersama Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ketika dia bersama rombongan sahabat melalui sebuah kampung atau sebuah desa. Kepala desa tersebut ini kena penyakit. Kemudian sebelumnya mereka minta dijamu dengan makan atau apa yang disediakan di kampung tersebut, tapi orang kampung tidak berkenan menerima mereka. Karena mereka tahu ini sahabat pengikut Nabi Muhammad dan mereka ini nampaknya belum beriman. Makanya mereka tidak mau menyambutnya. Akhirnya Abu Musa bersama rombongannya ikutlah terus berjalanan, melanjut berjalanan. Tidak lama mereka datang menampilkan sahabat. Mohon maaf, kepala kampung kami kena sakit.
Ada enggak kalian bisa mengobatinya? Tabib kan itu. Ya, langsung diambil kesempatan. Kalian tadi ada tak mau menyambut kami? Ya, Ya? Udah kalau mau kami mengobati, kalian mau kasih apa? Gitu. Ya, akhirnya mereka sepakati untuk diberikan ekor kambing yang bisa mereka nikmati dan dimakan menjadi hidangan mereka. Akhirnya mereka Abu Musa al-Asy'ari datang dan membacakan suratul Fatihah kepada orang yang sakit dan Allah SWT angkat penyakitnya dan sembuh. Sambil ini cerita terjadi, mereka melaporkan kepada Rasul ketika pulang ke Madinah. Ya Rasulullah, terjadi peristiwa di dalam perjalanan kami. Apa? Mereka menceritakan sambil Rasulullah SAW bersabda dan terkejut dengan cara Abu Musa al-Asy'ari berkata, dari mana kamu tahu itu ruqyah? Ya, berarti Rasulullah SAW sudah menyetujui perilaku Abu Musa al-Asy'ari ketika dia membacakan Al-Fatihah untuk menyembuhkan penyakit. Berarti ini membuktikan Al-Fatihah adalah salah satu surah yang menyembuhkan penyakit kita. Saya ingat di masa usia mungkin saya masih 10 tahun, saya ingat adik-adik saya. Ketika saya sibuk tuliskan mata pelajaran di sekolah, adik saya ini berloncat-loncat di kamar, mengganggu. Saya bilang, kenapa kamu ini? Ayo, kami pergi dari sini, jangan ganggu saya. Pergilah sebentar, balik lagi main-main di situ. Jadi rumah besar, tapi cuma dia senangnya main, namanya anak-anak kan. Tapi tiba-tiba sambil dia main, tiba-tiba diam, berhenti. Saya lihat ke belakang, kenapa? Sakit perut. Di hati saya, syukurlah biar tak ganggu saya kan. Tapi subhanallah, tidak lama main lagi. Saya langsung, kamu barusan bilang sakit perut, kenapa begini? Kenapa main lagi? Apa dia bilang? Saya taruh tangan kanan di atas perutku dan baca Al-Fatihah, sembuh. Allahu Akbar. Ya. Karena alhamdulillah kami sejak kecil ini diajarkan oleh orang tua. Sakit apa saja, taruh tangan kanan baca Al-Fatihah. Sakit perut, sakit kepala, sakit mata, sakit gigi, apa saja. Bahkan di surat Hud memberikan salah satu cara menahan orang yang suka kalau hamil suka keguguran. Sering sampai ada orang sampai 4 kali keguguran. Obatnya apa? Ada di dalam surat Hud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang hamil, dia membaca wastawat 'alal judi. Ya, wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wastawat 'alal judi. Jadi salah satu sambil menaruh tangannya di atas perutnya, insya Allah akan Allah selamatkan dari keguguran dan terjaga anaknya sendiri. Allahu Akbar, Masya Allah. Ali berharap jamaah di rumah selain menyimak juga mencatat ya. Dan ini adalah merupakan ilmu yang sangat luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Baik, Syekh Ali, alhamdulillah, rabbil alamin, kita sudah menghatamkan juz yang ke-12. Nah, mungkin Syekh bisa sedikit lagi memberikan ilmu buat kita, kira-kira apa yang lebih dalam yang bisa kita kaji dari juz 12 ini. Ya. Alhamdulillah, juz 12 ini kan sebagaimana kita jelaskan, ada cerita Nabi Nuh, ada cerita Nabi Ibrahim, ada cerita para nabi-nabi yang lainnya. Di antaranya yang cukup panjang dibahas adalah cerita Nabi Nuh. Tapi lebih luas lagi, lebih dalam lagi, dan lebih luar biasa lagi adalah cerita Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf termasuk Nabi yang cukup mulia. Karena dari keturunan Nabi. Jadi Nabi Yusuf, Ibnu Yaqub, Ibnu Ishaq, Ibnu Ibrahim. Jadi Nabi, anak Nabi, anak Nabi, anak Nabi. Jadi luar biasa. Ini coba lihat silsilahnya, turutannya dan keturunan mereka itu luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika kita bersalawat, yang kita baca dalam salat, kita memohon kepada Allah, salawatlah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana ya Allah salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat keluarga Nabi Muhammad yang jadi Nabi cuma satu, itu Rasulullah. Tidak ada yang lain jadi Nabi. Tapi kalau keluarga Nabi Ibrahim banyak jadi Nabi.
Nabi Yusuf ada, itu kan keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ismail ada, Nabi Ishaq ada, Yaqub, Nabi Yusuf. Ini semua dari silsilahnya mereka. Berarti kita meminta Allah salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya sebagaimana banyaknya salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Berarti Nabi Ibrahim dan keluarganya yang jumlah Nabi di situ lebih banyak dan lebih besar. Makanya di situlah kita harap kemuliaan yang didapat oleh mereka lebih lagi didapatkan oleh Nabi Muhammad dan keluarganya. Cerita Nabi Yusuf, surah Yusuf 111 ayat. Tapi subhanallah, cerita yang sangat indah. Bahkan cerita Nabi Yusuf menurut saya cerita yang menghiburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan dari kisah-kisah di dalam Al-Quran adalah menghiburkan. Apalagi Nabi Muhammad SAW dalam kondisi menjalani dakwah, dihina, dicaci maki, dihasudi orang, difitnah orang. Sampai isterinya yang namanya Siti Aisyah, isteri yang paling dicintai oleh Rasulullah, difitnah. Jadi kira-kira gimana perasaan Nabi Muhammad SAW? Bagaimana Rasulullah SAW terancam, dihina, dibunuh sahabatnya, bahkan sampai diancam akan dibunuh Rasulullah SAW, sampai dia terpaksa berhijrah ke Madinah. Berjalanan, belum lagi kesulitan dan kesusahan, kehilangan isterinya Siti Khadijah, kehilangan pamannya Abu Talib, meninggalkan rumahnya sendiri dengan dia berhijrah ke Madinah. Belum lagi sebelum hijrah ke Madinah dia berusaha membawa dakwah, karena Makkah tidak mau terima dakwahnya lagi. Dia membawa ke At-Taif, barangkali ahli Taif mau menerima dakwahnya, malah dibalas oleh Taif dan melembar batu sambil berdarah. Saking banyak darahnya, sandalnya tidak bisa dilepas, sudah nempel. Ini ujian yang dihadapi Rasulullah SAW. Allah ingin menenangkan hatinya. Tapi melalui apa? Cerita. Supaya Allah ingin memberikan pesan kepada Rasul, jangankan Nabi Muhammad saja yang diuji, tapi ada nabi-nabi yang lain. Makanya salah satu tujuan dari cerita-cerita dalam Al-Quran, hampir kata ulama 70-75% isi Al-Quran cerita. Kisah. Mengapa? Karena Allah tahu sifat manusia, karakter manusia suka cerita. Makanya Allah SWT memperbanyak cerita dalam Al-Quran. Apalagi cerita Nabi Yusuf AS. Apapun yang terjadi di hadapan Nabi Yusuf, apalagi bapaknya, ayahnya Nabi Yaqub, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini belajaran menghiburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara soal binjara, Nabi Yusuf dibinjarakan. Kalau bicara soal ujian, Nabi Yusuf diuji. Jangankan diuji, sampai terjual menjadi seorang budak ketika diselamatkan dari sumur air, kemudian terjual menjadi budak. Coba bayangkan bagaimana perasaan Nabi SAW selama menjadi Nabi belum jadi budak. Jadi Allah ingin memberitahu Nabi SAW, jangankan anda merasa gelisah terhadap ujian yang kamu hadapi sendiri, ada Nabi sampai terjual dirinya untuk menjadi seorang budak. Tapi dia bersabar menghadapi ujian. Dihasudi oleh saudaranya. Karena itu kan ceritanya Nabi Yusuf itu kan mulai dari pertama mimpi. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Aku melihat bintang-bintang, aku melihat matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku. Coba seorang anak yang masih usia sangat muda mimpi sesuatu yang sangat luar biasa. Nabi Yaqub karena dia nabi faham isi mimpi itu. Dan ini memang ilmu tafsir mimpi Allah berikan karunia kepada sebagian ulama. Tidak semua orang pandai menafsirkan makna mimpi itu. Tapi kita punya sikap apa? Kalau melihat bermimpi baik, jangan cerita ke sembarangan orang. Kan ini kan Nabi Yaqub berkata jangan cerita sama saudaramu. Karena Nabi Yaqub takut dihasudi. Kalau kita suka cerita sembarangan orang, nanti takut dihasudi. Oh, ini mimpinya indah, mimpinya bagus. Ya, supaya kita selamat terhindar, jangan cerita. Ya, kalau mau cerita, ya cerita sama orang-orang yang mengertilah, dan juga orang yang bertakwa dan beriman, yang mendoakan kita insyaAllah menjadi tanda baik. Yang kedua, kalau kita mimpi baik itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa bersikap yang lebih baik insyaAllah. Beda sama kalau kita mimpi buruk.
Kalau banyak orang kita di Indonesia ketika dia mimpi buruk, misal dikejar anjing atau melihat sesuatu, dia merasa gelisah, takut. Saya takut dikejar syaitan, saya takut kesurupan, saya takut ini. Islam sudah memberikan solusi, memberikan obatnya. Kalau kita mimpi buruk, obatnya apa? Sampai ada yang mimpi sampai bangun terkaget, terkejut ya, sampai gemetar hatinya, terdegan ini. Ubatnya apa? Sederhana. Islam Rasulullah SAW memberitahu kalau kita mimpi buruk, pertama berucap a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang kedua berkata, aku berlindung kepada Allah dari apa yang aku lihat. Dari apa yang aku lihat. Ya, maksudnya apa yang aku mimpikan. Yang ketiga, jangan cerita ke orang lain. Jangan cerita sama siapapun, jangan cerita. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak cerita, tidak akan kena madarahnya. Yang keempat adalah tiup 3 kali ke sebelah kiri. 3 kali. Ya, sambil mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim dan a'udzubillah mimma ra'ait. Artinya berlindung kepada Allah dari apa yang aku mimpikan. Insya-Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tapi kalau kita cerita sampai kefikiran, gelisah, ini justru tambah was-was. Iya. Dan syaitan mengambil kesempatan melihat, ini hamba ini gampang ini. Ya, ini kena. Jadi kita harus berhati-hati, dan alhamdulillah sudah diberikan arahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama sebagaimana Nabi Yakub menarahkan anaknya jangan cerita. Karena Nabi Yakub kekhawatiran untuk dihasudi oleh saudaranya sendiri. Tapi sesudah mimpi tersebut dan cerita Nabi Yusuf kepada bapaknya, ayahnya Nabi Yakub, mulai ujian. Nabi Yakub nampaknya lebih sayang dan cinta kepada Nabi Yusuf. Walaupun Nabi Yusuf menahan tidak mencerita, tapi sikap Nabi Yakub sudah menjadi nyata. Membuat saudaranya, mengapa ya kami lebih sayang sama Yusuf? Karena Nabi Yakub tahu anaknya terpilih menjadi nabi, sedangkan saudaranya belum tahu. Belum lagi kemuliaan yang Allah berikan, belum lagi wahyu yang Allah ceritakan kepada Nabi Yakub tentang kemuliaan yang didapat oleh anaknya. Jadi wajarlah kalau seorang ayah melihat hal-hal yang baik, pasti ada yang keluarlah barangkali. Mungkin dia ingin sembunyikan, tapi ada barangkali sikap yang nampak kepada saudara yang lain. Makanya keluar, mereka melihat, inna abana, ayah kami ini jauh lebih cenderung kepada Yusuf, jauh lebih sayang sama Nabi Yusuf. Disitulah muncul kehasudan mereka. Bagaimana supaya kita bisa menjauhi Nabi Yusuf itu, menjauh Yusuf adik kami dari ayah kami. Itu upaya. Belum lagi didatangi syaitan. Ini akibatnya kita selalu berfikir buruk. Jangan kita berburuk sangka sama orang lain, tapi berfikir positif, berfikir baik. Kalau kita sudah mulai buruk sangka, syaitan mau ambil kesempatan. Apalagi iman yang lemah, jiwa lemah, disertai dengan godaan syaitan, habis. Sampai juga lihat, memfikirkan macam, sampai terfikir mau bunuh adiknya sendiri. Ini semuanya sumbernya dari hasud. Makanya hasud itu salah satu penyakit hati yang disebutkan oleh ulama, innal hasada yaqtulu sahibahu. Hasud itu adalah membunuh dirinya sendiri sebenarnya. Sebelum dia menyakiti orang lain, justru dia membunuh dirinya sendiri. Pertama dosa di langit adalah dosa sombong yang dilakukan oleh iblis. Makanya gara-gara sombong Allah usir iblis dari rahmatnya. Pertama dosa di bumi, dosa hasud. Terjadi antara Habil dan Qabil. Dan terulang lagi dari cerita Nabi Yusuf. Supaya kita harus juga berhati-hati. Memang hasud ada. Kita berusaha melepaskan diri dari hasud. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita selalu bersyukur. Jangan salah guna nikmat, kita selalu bagikan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang menghasudi kita? Kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ista'inu ala qada' hawaijukum bil kitman. Kalau kita ada hajat yang ingin kita selesaikan, atau misal lagi mau bangun rumah, atau mau beli mobil, atau kita ada rencana mau nikah, jangan sembarangan cerita. Karena ada orang hasud. Karena kehasudan itu kalau kena, kita yang jadi sakit. Bahaya. Salah satu melindungi kita, kata Rasulullah SAW, selesaikanlah hajatmu dengan cara diam-diam. Kalau sudah jadi, alhamdulillah sudah matang dan sudah selesai, biar orang habis itu tahu, alhamdulillah sudah aman. Dan itulah salah satu cara Islam untuk melindungi diri kita dari hasudnya orang.
Masya Allah ya, tujuannya baik tapi tidak semua orang akan menyikapi dengan baik ya. Lebih baik kita simpan saja, nanti kalau udah selesai semua urusan baru kita berbagi. Masya Allah, Masya Allah. Baik, dan sekarang alhamdulillah ada sahabat Instagram kita yang ingin bertanya kepada Syekh. Mari kita sikapi dulu. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum Syekh, nama saya Bunda Kamelia. Saya mau bertanya Syekh, sejak kecil itu saya orang tua saya pilih kasih dengan saya sama kakak saya. Orang tua saya lebih sayang sama kakak saya. Sampai pada suatu saat tuh saya iri sama kakak saya itu. Atau apakah itu salah Syekh? Terima kasih Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, memang susah menempatkan keadilan ya. Pilih kasih adik kakak ini pasti terus berasa. Bunda Kamelia sabar, nanti kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Ini kalau masalah pilih kasih di dalam rumah tangga ini, Ali yakin semua orang mengalami hal ini. Dan memang bukan hal yang mudah. Tidak ada pelajaran jadi orang tua dan tidak ada pelajaran jadi anak yang baik. Misalnya pasti antara kakak dan adik, pasti aja ada persinggungan masalah-masalah seperti ini. Baik, silakan Syekh. Ya. Memang sebenarnya bagi kita manusia, apalagi orang beriman, wajib kita belajar. Semuanya ada ilmunya. Jangan kita belajar menjadi berdagang dan berusaha sukses. Jangan kita hanya mau belajar untuk menjadi orang-orang yang mengerti dan pandai dalam urusan tertentu. Sama dengan juga dalam menurusi keluarga. Kehidupan antara suami istri, bagaimana mendidik anak, itu ada ilmunya. Jadi memang salah satu menjadi sebenarnya cita-cita saya. Kalau boleh ada aturan di pemerintah Indonesia, tidak sah nikah seorang atau tidak diterbitkan buku nikah sebelum mengikuti seminar. Seminar buat apa? Pendidikan. Apa sih tugas suami, apa sih tugas istri? Ini kan ilmu yang mereka punya kewajiban dan tugas untuk menerapkan dalam kehidupan ini. Supaya karena inti dari pernikahan ini kan ingin bahagia. Kalau tidak bahagia, buat apa nikah? Iya. Tapi kalau tidak ada ilmunya, bagaimana kita bisa menjalankan? Jangan kita menangkan karena kebiasaan atau apa adanya. Tidak, ada ilmunya, ada arahannya. Termasuk masalah pendidikan anak. Di antaranya, ya karena kita tidak ada ilmunya, akhirnya nampak kasih sayang kita kepada salah satu dari anak-anak kami dibanding yang lain. Ya, pilih kasih. Jadi akhirnya membuat adik-adiknya atau kakaknya iri, cemburu. Dan ini salah satu sangat bahaya di dalam rumah. Kalau sudah muncul rasa iri di antara kakak adik, saudara, itu sudah luar biasa bahayanya. Bahkan bisa jadi salah satu di antara mereka yang karena iri dia mendoakan kehancuran anaknya atau kehancuran adiknya atau kehancuran tidak sukses dan tidak berhasil. Bahkan dia akan berupaya supaya dia bisa gagal dengan perjuangannya. Ini semua godaan dan kerjaan syaitan. Makanya orang tua di sini ya, pertanyaan dari Ibu Kamelia ya, dia sebenarnya perasa wajar kalau dia iri. Tapi yang pertama, sebelum dia punya kesalahan itu adalah orang tua yang bersalah. Seharusnya orang tua harus berlaku adil. Wajar kalau kita memang ada yang kita sayangi di antara anak-anak kita yang lebih daripada yang lain. Tapi tolong jangan sampai terlihat. Di hati, misal ada orang punya 3 anak. Salah satu pasti di hati kita lebih cintai, betul, itu wajar. Betul. Tapi simpan di hati. Tapi ketika sejarah sikap, kita harus berlaku baik sama. Memberi uang harus sama, memberi makanan harus sama, mengajak mereka, menghiburkan mereka harus sama. Ya, jadi kita harus benar-benar. Tapi mungkin di sisi lain doanya, mungkin doanya bisa lebihnya kepada anak yang kita sayangi. Tapi mereka kan dah tahu doa kita apa. Ya, supaya ini berhati-hati orang tua harus benar-benar menjaga. Karena ini bisa mengakibatkan sangat kerusakan dan bahaya di antara saudara sendiri. Sebagaimana terjadi di antara keluarga Nabi Yaqub alaihissalam. Orang tua bersikap berlaku adil, walaupun ada di antara mereka yang lebih disayangi, tetap kita harus berlaku adil karena kita orang tua sebagai imam wajib bertanggung jawab untuk menjadi memberi yang rata, yang sesuai supaya tidak menimbulkan iri atau hasud di antara mereka.
Iya benar, Masya Allah ya, aku setuju banget tuh. Sehingga tidak ada perceraian ya, tiba-tiba baru nikah 2 bulan 3 bulan cerai, karena mungkin mereka nggak paham ilmunya ya. Sehingga kalau misalnya ada seminar atau mungkin pendekatan dari para ustadz, para kiai, mungkin seminar ini yang ngurus ustadz para kiai yang paham tentang hal ini, insya Allah perceraian atau tingkat perceraian akan hilang atau akan berkurang di Indonesia ya, Masya Allah. Baik, sekarang ini kita akan kembali ke store bacaan. Nanti insya Allah guru kita Syekh Ali Jaber akan menyikapi apakah sudah sempurna bacaannya. Langsung saja kita simak. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah bi'sar rifdul marfud. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wah, kalau ngeliat anak kecil baca, ya aku nggak paham salah atau benarnya, tapi enak aja udah ngelihatnya. Baik, silakan Syekh. Ya, luar biasa. Ini sebenarnya Askar. Askar ini Barna belajar sama saya. Jadi bisa dibilang murid saya luar biasa. Sekarang lebih matangnya suaranya, lebih cerah, lebih jelas, lebih bagus. Cuman ketika dia berhenti di sukun, dia memberi jedah. Jadi wa utbi'u, wa utbi'u. Jadi agak jedahnya seharusnya wa utbi'u. Jadi tidak perlu agak berhenti ya. Kemudian ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, tolong diperhatikan memberikan haknya mim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak boleh terlalu cepat rapat, ya, tapi tidak ada bunyi mimnya, dan juga tidak boleh terlalu lama sambil nampaknya kayak ada gunnah, padahal di sini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Ya, jadi sedang di tengah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Diberikan haknya. Kemudian ketika dia baca bi'sar rifdul marfud, ra-nya bi'sar rifdu, ra yang pertama tipis, ra yang kedua dia tipiskan, padahal di situ tidak tipis, dia agak debat. Jadi bi'sar rifdul marfud, bukan bi'sar rifdul marfud. Marfud. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Tapi saya kagumi Askar, luar biasa. Mudah-mudahan saya sudah lama tidak bertemu, jadi kangen ya. Mudah-mudahan insyaAllah dia tetap semangat sampai insyaAllah mampu menghafal 30 juz. Dan kembali lagi, huruf-huruf sukun boleh diberikan haknya sukun, tapi tidak boleh ada jedah di situ. Ya, kadang-kadang ada orang suka misal waqul jaa, waqul jaa, padahal waqul jaa, wa utbi'u, ya, jadi agak berhentinya ya. Mudah-mudahan bisa menjaga lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semua yang berpartisipasi pada kesempatan kali ini, baik yang bertanya melalui Instagram ataupun store bacaan melalui Instagram, kami punya hadiah 1 buah Al-Qur'an untuk masing-masing. Semoga barokah. Tanpa terasa kita sudah sampai di akhir acara pada kesempatan kali ini. Tentu saja saya Ali Zainal dan guru kita Syekh Ali Jaber undur diri. Saksikan terus khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna shighara. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami, sayangi orang tua kami. Ya Allah, kami tidak mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Kami ya Allah serahkan kepadamu, angkatlah darjat mereka ya Rabbal Alamin. Jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat. Ya Allah, selamatkan hati kami dari segala penyakit hati, dari sifat sombong, dari sifat kemunafikan, dari iri, hasud,
dan benci. Ya Allah, sucikan hati kami dari segala penyakit yang selama ini menggoda perasaan kami, yang selama ini ya Allah mengganggu ibadah kami. Ya Allah, sucikan hati kami agar mampu membawa iman yang sempurna dan tenteram ya Allah dengan iman, dengan jiwa yang tenang ya Rabbal Alamin. Ya Allah, isi hati kami dengan taqwa dan mencintai Al-Quran. Ya Allah, selamatkanlah kami dari sifat hasud ya Allah, menghasudi saudara kami, keluarga kami maupun lingkungan kami. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, jadikan kami hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang dianugerahkan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami senantiasa bersabar atas segala ujian yang kami hadapi. Jadikan kami ya Allah orang-orang yang mendapatkan ridha-Mu dunia akhirat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.